Dosa besar yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar ketiga yaitu durhaka kepada dua orang tua. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin. Inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Al-Ahqaf 17:18. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan dipercepat siksaannya di dunia, seperti sabda Nabi, Isnani yu'ajjiluhuma fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Rawahu Tabrani an Ubaidillah bin Abi Bakrah an abihi. Ada dua dosa yang disegerakan siksaannya di dunia ini, kezaliman dan kedurhakaan terhadap orang tua. Sedang siksaan di akhirat dijelaskan dalam hadis, Allah tidak akan melihatnya, memberi rahmat kepadanya. Arba'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Aqun wa mannanun wa mudminun khamrin wa mukadzabun biqadarin. Rawahu Tabrani an Abi Umamah. Ada 4 golongan kelak di hari kiamat tidak dipandang oleh Allah diberi rahmat. Orang yang mendurhakai kedua orang tua, pendusta, orang yang terus-menerus meminum khamar, orang-orang yang mendustakan takdir. Betapa besar jasa kedua orang tua yang melahirkan kita, mulai dari melahirkan, menyusui, memberikan makanan dan minuman yang bergizi, menyehatkan jasmani, merawat, mengasuh, memelihara, mengajarkan berbicara, mengajarkan Al-Quran, menanamkan keimanan dan akidah, membiasakan beribadah, mengajarkan adab sopan santun, menyekolahkan, mencari pekerjaan, mencarikan jodoh, membuatkan rumah sehingga anaknya mampu dan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tak ternilai dan luar biasa jasa kedua orang tua. Oleh karena itu dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua kita. Sebaliknya kecintaan Allah tergantung kebencian kedua orang tua terhadap kita. Sebagaimana sabda Nabi bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Rawahul Bukhari wa Tirmizi wal Baihaqi wal Hakim an Ibnu Umar. Sedang keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kebencian Allah terletak pada kebencian kedua orang tua. Betapa besar jasa. Sedangkan ayat
yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, berkata lemah lembut dan tidak membentak, dan mendoakan mereka untuk memohonkan ampun terhadap dosanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Isra 23-24. Kedua orang tua kedudukannya sama dalam berbakti kepadanya, namun diutamakan ibu karena dialah yang sangat menderita, melahirkan, menyusukan, mengasuh, membesarkan, dan mendidik kita. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi disebutkan seseorang bertanya kepada Nabi, siapakah yang diutamakan kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua? Nabi menjawab, ibumu. Sampai jawaban ini diulang 3 kali, baru jawaban yang keempat, bapakmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa abuka. Rawahul Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah. Seseorang datang dan bertanya kepada Nabi, siapakah yang lebih utama untuk berbakti kepada kedua orang tua? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, baru bapakmu. Yang keempat, berbuat zina. Dosa besar yang keempat yaitu berbuat zina terdapat dalam surah An-Nisa 15-16, Al-An'am 151, Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra 32. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina walau dalam bentuk khayalan, sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan. Sesungguhnya perbuatan zina itu salah satu perbuatan keji dan jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Sedangkan Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan, dalam perzinaan terdapat unsur pembunuhan dalam berbagai segi. Pertama, penempatan sebab kehidupan sperma bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul dengan keinginan untuk menggugurkan, yakni membunuh janin yang ada dalam kandungan. Kalaupun ia lahir dan hidup, biasanya dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya. Ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Kedua, pembunuhan terhadap masyarakat. Karena di sini menjadi tidak jelas atau bercampur keturunan seseorang, serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya akan mengantar kematian umat.
Ketiga, perzinaan juga membunuh masyarakat dari sisi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keempat, apabila perzinaan merajalela, maka kehidupan keluarga tidak utuh dan kuat lagi. Padahal ia merupakan wadah yang paling efektif dan terbaik untuk mencetak dan mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya. Dari uraian di atas dapat dipahami sangat wajar perzinaan termasuk dalam kategori dosa besar karena dampaknya yang sangat luas dalam masyarakat. Ayat-ayat lain yang berkaitan dengan zina dapat dilihat dalam surah An-Nisa 15-16, Al-An'am 151, An-Nur 2 dan 3, Al-Furqan 68-69. Yang kelima, mencuri. Pencurian termasuk dosa besar yang kelima. Ayat yang berkaitan dengan pencurian terdapat dalam surah Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Makna